wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Purnawan SAG, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru dan TU beserta stafnya SMP Negeri 2 Pulau Derawan, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini Sabtu 13 September 2025 di ruang guru SMP Negeri 2 Pulau Derawan dalam kegiatan pengibasan dengan tema pembelajaran mendalam untuk guru. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya agar mendapat syafaat di akhir kelak. Sebelum memulai, mari kita buka acara ini dengan membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian sambutan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara pengibasan pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Purnawan, yang kami hormati teman-teman yang tergabung di SMP 2 Pulau Derawan. Pertama, mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat taufik kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pada hari ini, yaitu acara penjelasan pembelajaran mendalam untuk guru SMP 2 Pulau Derawan. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi Nabi besar Muhammad yang selalu Allah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju daripada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyambut baik daripada acara ini. Tentunya ini adalah realisasi daripada pertemuan yang baru-baru saja dilaksanakan, yaitu pendalaman materi, pendalaman mendalam, yaitu antara ada kepala sekolah dan juga ada guru yang dilaksanakan baru-baru tadi. Nah, alhamdulillah pada hari ini kemarin yang mengikuti ada beberapa orang, yaitu termasuk Ibu Mediana, Ibu Lis, yaitu Ibu Eni dan Ibu Dewi, yaitu yang mengikuti pendalaman materi daripada pembelajaran mendalam yang dilaksanakan baru dari oleh Dinas Pendidikan. Nah, pertama kami menyambut baik sekali acara ini. Artinya ini kita sama-sama belajar, yaitu Bapak Ibu yang dulu tadi yang belajar, jadi diimbaskan kepada teman-teman yang belum. Mungkin acara ini juga ada di antara kita juga yang saat ini merupakan yang baru untuk kita. Nah, maka dari itu teman-teman sering memberikan pelajaran mendalam ini kepada kita semuanya agar kita dapat mampu, dapat berkolaborasi juga, artinya dapat melaksanakan apa yang diamanatkan di dalam kegiatan. Nah, dari itu sekali lagi kami berterima kasih kepada para struktur, ya, para pemberi materi. Hari ini yang akan memberikan materi ada Bu Diana, ada Bu Lilis dan Bu Dewi akan memberikan pembelajaran mendalam khususnya kepada kita semuanya. Mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi kami menyambut baik sekali dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan Bapak dan Ibu guru dapat menyerap apa yang disampaikan, dapat nanti kita dapat realisasikan khususnya di dalam dunia pendidikan kita ini, khususnya di SMP 2 Pulau Derawan. Maka dari itu mungkin langsung saja ke acara dari juga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pengibasan pembelajaran mendalam SMP 2 Pulau Derawan dengan resmi kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, selanjutnya sebelum kita mulai,
Perkenalkan dulu, saya di sini Ratna Dewi selaku MC pada kegiatan acara kita hari ini mengucapkan selamat datang di acara pengingasan peningkatan kompetensi guru. Di sini saya akan perkenalkan dulu pemateri kita, para ibu-ibu guru cantik yang Masya Allah. Pertama, Ibu Mariana SE MPD, biasa dipanggil Ibu Memek, dan Ibu Lilis Suryani SPD, biasa dipanggil Ibu Lilis. Kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu guru. Ya. Baiklah, tanpa berpanjang kata kita masuk ke acara inti. Pertama, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Ibu Merliana SE MPD dengan topik pembelajaran mendalam yang bisa disebut deep learning. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Pulau Derawan, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah memberikan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Baiklah, saya akan memulainya Bapak Ibu. Pengimbasan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Sedangkan olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antara manusia. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olahraga merupakan bagian pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Nah, dalam pembelajaran mendalam itu ada rumusnya juga Bapak Ibu, yaitu 8-3-3-4. 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Kemudian yang 3 itu prinsip pembelajaran. Yang 3 yang satunya itu adalah pengalaman pembelajaran mendalam. Yang 4 kerangka pembelajaran. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi ini membentuk siswa beriman, bertakwa, dan berjalan ajaran agama dalam bentuk kehidupan sehari-hari dengan sikap yang baik. Contohnya, rajin beribadah, berdoa sebelum belajar, menghormati pemeluk agama lain, kedua ya. Kedua, kewarganegaraan ini ya. Kewargaan. Dimensi kewargaan membentuk siswa menjadi warga negara aktif, bertanggung jawab dan cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa. Contohnya, mengikuti upacara bendera dengan tertib.
Yang ketiga, penalaran kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara logis dan objektif untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Contohnya, siswa membandingkan dua Yang keempat, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide baru, solusi unik, atau karya orisinal dalam berbagai situasi. Contohnya, membuat poster edukatif dengan desain buatan sendiri. Yang kelima, kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, terbuka, dan saling menghargai. Contohnya, siswa berdiskusi kelompok untuk selesaikan prakarya. Yang keenam, kemandirian adalah kemampuan dan tanggung jawab, percaya diri, dan mengelola diri tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya, belajar sendiri tanpa disuruh. Yang ketujuh, kesehatan. Dimensi profil lulusan kesehatan mencakup sikap peduli, tanggung jawab, dan keterampilan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Contohnya, rajin mencuci tangan sebelum makan. Yang kedelapan, komunikasi. Dimensi profil lulusan komunikasi menekankan kemampuan menyampaikan ide secara jelas, efektif, dan sopan. Contoh, siswa menyampaikan pendapat saat diskusi kelas dengan bahasa yang baik. Nah, itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Sedangkan yang tiganya, prinsip penerapan pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Berkesadaran adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan. Yang ketiga, menggembirakan. Suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi rasa senang dalam belajar peserta didik secara emosional sehingga lebih memahami dan menerapkan. Kemudian 3 pengalaman belajar. Yang pertama, memahami. Fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengaplikasikan. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Yang ketiga, merefleksikan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses hasil dari tindakan praktik nyata. Kemudian yang keempatnya, tadi kan ada 4 rumus pembelajaran, ada 4, 3, 4. Jadi yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, apa itu praktik pedagogis? Strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tinggi, dan kolaborasi. Nah, ini adalah model pembelajaran dalam praktik pedagogis. Ada pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, pembelajaran berdiferensiasi, dan sebagainya. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional.
Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Kemudian yang keempat, kemitraan pembelajaran. Contohnya, lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan peserta didik dan lainnya. Kemudian di lingkungan luar sekolah ada MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, institusi atau lembaga pendidikan, media dan lainnya. Dari masyarakat ada orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan atau budaya dan lainnya. Lingkungan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Pemanfaatan digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedia beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari pemaparan narasumber kedua yaitu Ibu Lilis Suryani SPD dengan topik penyampaian RPP. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wali sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Untuk pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmatnya kita bisa berada di tempat yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada saudara, sahabat, keluarga beliau. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil akhir kelak. Sebenarnya kami di sini bukan kami lebih pintar ya, Bu-Ibu, karena kebetulan kami yang kemarin untuk ikut pelatihan, kita di sini sama-sama belajar. Nah, bagian saya kali ini adalah langsung penerapan di RPP atau kita sebut dengan modul ajar. Kalau di pembelajaran mendalam itu yang saya tahu namanya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Nah, ini langsung saya buatkan dari pelajaran saya sendiri yaitu bahasa Inggris. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, kalau untuk pembelajaran mendalam itu dinamakan pendekatan ya Bapak Ibu. Kurikulumnya itu tetap IKF. Pembelajaran mendalam ini maksudnya pendekatannya. Jadi kalau kita gampangnya itu untuk mengingat menggunakan rumus 8334 tadi ya. Yang pertama 8 itu adalah dimensi profil lulusan, 3 yang kedua itu prinsip pembelajaran, 3 yang selanjutnya adalah pengalaman belajar, 4 yang selanjutnya adalah kerangka pembelajaran. Seperti biasa ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau di awal itu identitas, kita semua sudah tahu. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk identitas. Di sini langsung kita tulis nama pendekatannya, modelnya saya di sini mengambil kooperatif learning, kemudian metodenya, ada kelompok, tanya jawab, demonstrasi, permainan game, penugasan dan refleksi. Kemudian yang di bagian B-nya di sini
Mungkin kalau di RPP kita yang sebelumnya itu ada tidak ya ini ya? Identifikasi kesiapan peserta didik. Mungkin beda ya kalau di modul ajaran sebelumnya itu tidak ada yang seperti ini. Kalau di pembelajaran mendalam ada seperti ini. Pertama, pengetahuan awal, kedua minat, ketiga latar belakang, keempat kebutuhan belajar. Pengetahuan awal itu bisa kita ambil dari kita melakukan tes diagnostik atau bisa juga observasi di awal masuk untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Kemudian yang bagian C-nya karakteristik mata pelajaran. Nah seperti ini sepertinya kalau di APP sebelumnya belum ada ya. Kalau di pembelajaran mendalam ada seperti ini, ada konseptual, prosedural, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik, tingkat kesulitan dan struktur materi. Konseptual itu lebih ke materinya, teorinya. Kalau proseduralnya itu mungkin lebih ke prakteknya. Selanjutnya yang bagian D, kita harus mencantumkan di dalam model pembelajaran mendalam, yaitu harus mencantumkan dimensi profil lulusan. Misalnya materi Bapak Ibu itu tentang apa, kita kaitkan dengan 8 dimensi profil lulusan. Misalnya dia lebih cocok kemana, apakah dia masuk ke keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas. Nah kalau punya saya ini kebetulan semuanya masuk. Materinya tentang mendeskripsikan ciri fisik dan karakter seseorang. Keimanan, di situ ada menghargai ciptaan Tuhan. Kemudian ada kewargaan, penalaran kritis, kreativitas. Ini kalau kita mau gampangnya Bapak Ibu bisa langsung pakai Google aja, buka internet, pakai AI, jadi lebih cepat ya. Minta bantuan AI untuk menghubungkan materi kita itu cocok kemana sih dari 8 profil lulusan tersebut gitu. Selanjutnya yang bagian E, desain pembelajaran. Yang pertama adalah CP. Nah Bapak Ibu sudah tahu CP itu apa? CP ini sudah tertulis ya dari pusat. Di sini yang terbaru ya Bapak Ibu, SK BSKAP nomor 46 tahun 2025. CP itu sudah ada, jadi tidak bisa kita rubah-rubah, itu sudah baku, kita langsung ambil, kita masukkan ke sini. Jadi Bapak Ibu mau lihat CP yang terbaru langsung bisa cek di Google nanti ya, tinggal di searching sesuai mampuannya masing-masing. Kemudian lintas disiplin ilmu, nah ini maksudnya kira-kira apa hubungannya dengan pelajaran yang lain materi kita tersebut. Nah di sini punya saya kebetulan ada 3 berhubungan dengan materi mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan PKN. Mendeskripsikan orang, tentunya ada hubungan juga ya dengan bahasa Indonesia. Kemudian kalau di bagian IPA-nya di sini hubungannya kosakata tentang bagian-bagian tubuh. Kemudian kalau PKM nilai-nilai menghargai perbedaan fisik, membiasakan sikap toleransi dan saling menghormati antar teman. Nah kemudian di paling bawah jangan lupa dimasukkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini sudah ada Bu di ATP. Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti di ATP-nya masing-masing sudah tertulis. Kita langsung masukkan saja di sini. Nah ini tujuan pembelajarannya hanya untuk 1 kali pertemuan ya. Kebetulan kami mau bikin video, jadi harus dijabarkan lagi untuk 1 kali pertemuan saja. Karena di RPP yang ada itu sampai 10 pertemuan, tapi RPP-nya cuma 1, jadi harus menjabarkan lagi ya untuk 1 pertemuan. Kemudian masuk ke kerangka pembelajaran. Nah ini kerangka pembelajaran adalah rumus yang terakhir tadi yang 8334. Yang pertama praktik pedagogisnya di sini saya ambil student centered learning. Jadi berpusat pada peserta didik, kemudian kolaboratif karena ada kegiatan berkelompok dan presentasi juga. Kemudian authentic text, siswa mendeskripsikan teman nyata atau idola.
Lingkungan pembelajaran ini maksudnya kita menjelaskan tentang ruang belajar di kelas itu seperti apa. Kita jelaskan, jadi misalnya ada nyaman atau apa dan sebagainya, kita jabarkan sendiri sesuai kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu tuh maksudnya mitra belajar yang ada. Yang pertama antar siswa, berarti itu teman sebaya. Yang kedua orang tua. Kalau orang tua ini misalnya itu mendampingi di rumah seperti apa gitu. Kemudian guru mempelai, berarti teman sejawat sama guru gitu ya. Yang masih tadi ada hubungannya materinya. Kemudian pemanfaatan digital, udah tahu ya Bapak Ibu. Di sini banyak yang pintar-pintar semua. Kalau digital pastinya Canva, ada Parrot, ada pakai Quizzes. Di sini saya ambil 2 saja, Quizzes, Canva. Tergantung materi kita. Nanti kita mau pakai apa untuk digitalnya. Mau bawa HP pun boleh ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pembelajarannya butuh HP, boleh. Yang penting diawasi aja anak-anaknya. Kemudian yang bagian F, ini masuk pada ini mati ya? Tes 1. Ya. Masuk pada bagian F, asesmennya juga perlu kita tampilkan di modul ajarnya. Yang pertama, asesmen awal. Yang itu seperti yang saya bilang di awal tadi, asesmen diagnostik. Untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik, kita harus membuat asesmen awal. Bisa menggunakan tanya jawab secara langsung, observasi gitu ya, secara langsung. Nah, di sini tekniknya lisan, awal pembelajaran 10 menit. Misalnya kita tuh kayak menampilkan gambar atau video, kemudian kita menyampaikan pertanyaan pemantik supaya membuka pemikiran siswa, merangsang pemikirannya di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen proses formatif. Sudah terkenal ya, ini formatif, semua sudah tahu. Nah ini tuh tujuannya untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran, khususnya dalam menggunakan kosakata baru dan kerjasama yang terkait materinya ya. Misalnya kayak kita ngasih soal latihan, saat kita belajar di kelas sudah kasih materi, sudah anak-anak sudah paham, biasanya kan kita ngasih soal latihan, tugas yang di kelas gitu kan. Pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Nah itu terserah Bapak Ibu untuk instrumennya apa, disesuaikan dengan materi pelajarannya. Nah kemudian ada asesmen akhir sumatif. Kalau asesmen akhir sumatif itu bisa berupa ulangan harian ya. Kalau untuk kesehariannya ulangan harian, tapi kalau misalnya hanya untuk 1 kali pertemuan, saya rasa asesmen sumatif walaupun tidak dilakukan tidak masalah ya, karena terlalu cepat kayaknya kalau misalnya 1 kali pertemuan langsung ulangan harian biasanya ya. Biasanya ulangan harian itu kan kita 2 kali atau 3 kali pertemuan baru kita ulangan harian seperti itu. Karena ini kan ceritanya modul ajarnya dibuat hanya untuk 1 kali pertemuan saja. Nah ini kita juga harus masukkan rubrik penilaian. Kalau bisa lebih bagus dimasukkan semua rubrik penilaian dari asesmen awal, proses dan akhir. Karena ini saya belum sempat buat. Saya baru sempat buat yang asesmen sumatif saja dulu. 3-tiganya bagus kita masukkan ya, berurutan. Nah yang ini inilah yang biasanya kita laksanakan di kelas. Bagian G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kurang lebih sama ya seperti modul ajar yang sebelumnya, cuman bedanya mungkin di susunan langkah-langkahnya. Ini topiknya describing people, mendeskripsikan orang. Nah, ini yang penting poinnya di sini. Prinsip pembelajaran tadi ya, yang 3 prinsip pembelajaran: berkesadaran. Berkesadaran itu mindful, bermakna itu meaningful, menggembirakan itu joyful. Nah, itu yang harus tampil di dalam RPP kita ya pada saat
kegiatan pembelajaran, maka dia harus muncul dia di kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti ini sudah saya kasih keterangan. Yang pertama, orientasi bermaknanya itu menerangkan apa dia prinsip pembelajarannya. Di sini menerangkan meaningful dan joyful. Kenapa meaningful dan joyful? Karena meaningful itu bermakna, joyful itu mengembirakan. Nah, guru di sini kan menyapa siswa dengan hangat, mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama, ngecek kehadiran, kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib. Jadi di situ bisa digambarkan dengan meaningful dan joyful. Nah, jadi dikasih keterangan nanti di modulnya ada seperti ini. 3 prinsip pembelajaran itu harus masuk, entah dia di pendahuluan, entah dia kegiatan inti, penutup, harus dikasih keterangan meaningful, joyful, atau mindful. Seperti itu, ini yang penting ya, ini yang membedakan dengan modul pembelajaran kita yang sebelumnya, yang IKM ya. Nah, jadi kalau pembelajaran mendalam itu inilah ciri khasnya. Harus ditampilkan 3 prinsip pembelajaran itu. Nah, ini baru bagian pendahuluan. Kita kasih keterangan. Kemudian bagian inti pun juga sama. Apakah dia mindful, meaningful, joyful, tetap harus dimasukkan. Nah, untuk yang ini kan namanya pengalaman belajar ya. Kegiatan pembelajaran kita. Itu ada yang dinamakan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan 3 itu juga harus ada tampil di kegiatan pembelajaran, harus dimunculkan. Nah, ini sudah saya kasih keterangan di kegiatan inti pertama, memahami. Nah, di sini memahami itu maksudnya kan guru lagi ngasih materi, kan anak-anak berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Nah, ini keterangannya memahami, kemudian prinsipnya masuk di sini, mindful learning. Apa tadi mindful? Berkesadaran. Ya. Ini dalam tahap proses lagi memahami anak-anaknya gitu ya. Kalau prinsipnya dia masuk mindful learning. Nah, di sini guru sedang menyampaikan materinya. Anak-anak menyimak dengan baik. Misalnya kita menampilkan PPT nanti ya pada saat materinya kita sampaikan. Kemudian analisis teks, ini misalnya kalau bahasa ya pasti teks. Kalau pelajaran lain belum tentu ya, tapi bisa juga sama. Analisis teks di sini keterangannya adalah meaningful. Prinsip pembelajarannya yang masuk ke meaningful. Kemudian mengaplikasi. Nah, mengaplikasi ini tuh misalnya pada tahap kegiatan pembelajarannya itu sudah melaksanakan praktek. Anak-anak misalnya diminta presentasi, apakah diminta wawancara atau apa, kayak istilahnya tuh aplikasi itu udah masuk ke praktek pembelajarannya, dalam tahap praktek, bukan teori lagi, jadi sudah masuk ke praktek. Jadi harus muncul semuanya, memahami, mengaplikasi, dan yang terakhir, nah ini merefleksi. Merefleksi juga harus muncul di modulnya. Kalau mungkin di RPP sebelumnya, terus terang aja saya sendiri kadang-kadang refleksi itu suka ketinggalan kalau di kelas. Anak-anak kan biasanya, Bu, saya sudah selesai, boleh istirahat kan? Gitu kan? Mau istirahat, bilangnya mau istirahat sudah selesai nah. Seharusnya kita kasih refleksi dulu itu kan, tapi anak-anak kadang-kadang sudah dinilai minta istirahat. Nah, sini ditekankan di pembelajaran mendalam harus melakukan refleksi setelah selesai semua kegiatan kita laksanakan di 1 kali pertemuan. Nah, itu seperti itu. Karena tidak ada bapaknya, ibu-ibu semua nih. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya kurang lebihnya. Mudah-mudahan dapat dipahami ibu-ibu. Nah, di sini kita sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Seandainya nanti ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, pertanyaan ibu-ibu semua akan kami bawa di siklus siklus 1, nanti kan ke Tanjung lagi untuk tindak lanjut. Seandainya kami tidak mampu menjawab, tapi mudah-mudahan bisa. Mungkin sampai di sini karena ini sudah penutup. Nah, seperti itu yang jelas intinya 8334 itulah ciri khas dari modul pembelajaran mendalam. Itulah yang membedakan dari RPP kita yang sebelumnya. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka,
Cuma dia lebih menekankan ke pendekatannya, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Guru, ini tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu sesi tanya jawab ya. Silakan untuk ibu-ibu guru yang mau bertanya, boleh langsung angkat tangan atau menuliskan pertanyaannya pada kertas. Atau kalau sudah paham berarti bisa nanya. Atau sudah paham kan? Paham, alhamdulillah. Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mengganjal tidak paham, mungkin dari sesinya Ibu Merly tadi kurang paham, atau sesinya Ibu Lilis. Sudah paham dulu ya. Sebenarnya sih Iya, udah pakai nih. Oke Bu, Rangla dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini sebenarnya sih belum masukkan aja. Oh, masukkan. Oke. Bukan masukkan sih, nanti kan muncul. Artinya apa? Ya, sebenarnya saya sih pendapat apa saja yang dijelaskan tadi, mungkin karena saya juga kurang ini dalam kondisi kurang enak badan juga, mungkin saya kurang menangkap apa sih yang 83 berapa tadi 8334. 8334